Baik, Iwan Pilah, itulah tadi pemantik ya yang diutarakan oleh Ustadz Teguh. Bagaimana tadi sudah dipaparkan di depan bahwasanya ada yang disebut dengan Gorija, ada juga yang disebut dengan Udubiyah ya. Di mana Udubiyah itu ya tadi kebutuhan yang harus terpenuhi di saat kebutuhan itu dipenuhi bisa berakibat seperti kelaparan atau mungkin sampai kepada kematian. Sedangkan goriza itu lebih ke batin ya, di luar fisik, di luar jasmani gitu, seperti gorijatun nauk, bako, tadayun tadi ya sudah dijelaskan. Baik pada Iwan Pilah, pada Ustadz Hamzah, ahlan wasahlan ya, ahlan wasahlan ya. Tuh ya, jadi mangga. Ya, bentar ya. Jadi mangga bagi Ikhwan yang ingin menambahkan atau mungkin ingin bertanya silakan. Ya, saya izin sebentar. Laris ya, pokoknya laris ya. Melarikan diri. Mas Hamzah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dipaparkan semua ya oleh Ustaz Teguh terkait dengan potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu ada hajatul dawiyah atau kebutuhan fisik dan ada gharizah atau kebutuhan alamiah. Jadi setiap manusia itu kan dari zamannya Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti, manusia ya pasti memiliki dua hal itu, pasti memiliki kebutuhan fisik dan pasti memiliki kebutuhan alamiah. Kebutuhan fisik biasanya cirinya kan ini hanya sedikit saja menampakkan mungkin ya, melengkapi saja lah, melengkapi saja. Ya itu kan cirinya kalau misalnya tidak dipenuhi maka sunatullahnya atau menurut hukum sebab akibat itu biasanya bisa mengakibatkan kepunahan. Contohnya misalnya makan ya, makan itu termasuk kebutuhan fisik atau hasil dia. Jika manusia tidak makan selama waktu tertentu, misalnya katanya sih menurut penelitian sih kisaran 40 hari lah, 40 hari, 40 malam nggak makan itu bisa mendatangkan kepunahan. Itu ciri dari hasil dia. Dan biasanya munculnya dari dalam tubuh manusia sendiri. Jadi kalau rasa pengen makan itu berbeda dengan kebutuhan pengen makan. Kalau rasa pengen makan itu misalnya ada masakan enak, ada baunya, padahal perutnya udah kenyang gitu. Tapi dengan adanya bau sate, misalnya sate kambing, wah itu jadi pengen makan lagi. Nah itu rasanya, itu rasa pengen makan, bukan kebutuhan pengen makan. Kalau kebutuhan fisiknya ya sudah terpenuhi tadi, sampai dengan kenyang lagi, atau tidak sampai kenyang juga tidak masalah. Secara kesehatan kan yang penting terpenuhi nutrisi, walaupun tidak sampai dengan kenyang, ya itu sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Jadi selera makan itu ya nanti bisa masuknya ke gharizah, masuknya ke naluri, masuknya ke keinginan, bukan ke kebutuhan itu, bukan. Nah, contohnya supir di sebelah saya ini kan belum makan gitu kan, tapi masih kuat untuk menjalani hidup ini gitu. Ya karena memang sudah terpenuhi kebutuhannya gitu. Nanti kalau misalnya sudah mulai lapar lagi, nah harus penuhi juga. Nah itu munculnya dari dalam, bukan dari luar ya. Dari luar. Nah berbeda dengan naluri. Nah nanti naluri itu atau gharizah itu
jika tidak dipenuhi ya hanya kemunculan kegelisahan saja, jadi tidak sampai mati. Jadi pandangan barat yang terkait dengan misalnya kalau misalnya manusia tidak dipenuhi kebutuhan seksualnya itu akan punah, yaitu pandangan yang salah atau anggapan saja, hanya anggapan saja. Jadi itu jika tidak dipenuhi ya hanya memunculkan kegelisahan saja, kegelisahan, tidak sampai dengan mendatangkan kepunahan. Termasuk kebutuhan naluri yang lain, misalnya gorizatul baqo atau naluri mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri ya kalau tidak dipenuhi ya hanya bisa saja. Kemudian naluri tadayun, naluri mentakdirkan sesuatu atau mensucikan sesuatu, itu bisa jika tidak dipenuhi ya hanya menimbulkan kegelisahan saja. Contohnya orang yang tidak pernah sholat misalnya, tidak pernah sholat selama hidupnya, yaitu saya yakin gelisah dan bisa jadi penyalurannya ya tidak ke sholat, misalnya memberi sesajen atau memberi kemenyan setiap malam Jumat Kliwon misalnya ke buyutan misalnya. Nah itu penyaluran gorizat tadayun yang menyimpang, walaupun itu secara naluriah ya memang bisa menimbulkan ketenangan pada saat itu. Ya itu naluriah atau manusiawi memang seperti itu. Nah, manusia itu ya dari awal dimunculkan ya dari sejak Nabi Adam sampai dengan hari kiamat nanti ya hanya memenuhi dua kebutuhan itu saja. Hanya dalam mencapai dua kebutuhan itu nanti kan manusia ada dua standar. Apakah standarnya dengan perasaannya atau standarnya dari pemikirannya? Jadi dua itu saja kan. Kalau standar dengan perasaannya ya berarti dia tidak pernah atau hanya berdasarkan pada apa yang dia mau saja, apa yang dia menurut dia serg. Kita mah serge mungkinin, kita mah pengennya mungkinin dan seterusnya. Nah, kalau misalnya standarnya dengan seperti itu ya berarti standar pemenuhan nalurinya itu ya dengan perasaan. Kecuali yang biasanya kalau dengan perasaan ini standarnya ya standar pokoknya. Nah, kalau pokoknya itu berarti perasaan biasa. Pokoknya kita mah pengennya mungkinin. Nah, pokoknya kita mah pengennya mangan babi misalnya. Pokoknya kita pengennya main kuclak. Nah, itu berarti standar yang digunakan adalah standar perasaan. Berbeda dengan orang yang menggunakan akalnya dalam melakukan sebuah perbuatan atau tingkah laku, itu dia selalu berpikir pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan naluri dengan cara ini itu benar tidak, dengan cara judi itu benar tidak, dengan cara riba itu benar tidak, dengan cara goror itu benar tidak, dengan cara menipu itu benar tidak. Itu selalu dipikirkan kalau misalnya sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa jagat raya ini, ya maka dia akan mengikutinya, karena mengikuti keinginan ataupun apa yang menjadi perintah dari penguasa jagat raya itu adalah masuk akal karena apa? Karena ya kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan ini kan sudah disampaikan bagaimana pencipta itu wajib adanya atau pasti ada secara rasional, kemudian Al-Quran itu benar dari Allah dan tidak mungkin dibuat atau diciptakan oleh yang lain, bahwa Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu pasti dari Allah, dan Rasul adalah Muhammad memang utusan Allah. Nah itu kita sudah
memikirkan ataupun sudah bersama-sama mendiskusikan terkait dengan itu, dan itu masuk akal semua. Sehingga apa yang kita lakukan dengan dasar Islam, dengan dasar syariat, maka itu adalah sesuatu yang masuk akal. Artinya ketika kita mengikuti Islam, ya berarti kita mengikuti akal kita sudah. Berarti kita mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita secara akliah benar. Artinya kita mengikuti ini bukan mengikuti perasaan. Dan goriza-goriza yang tadi juga menjawab ataupun menyimpulkan ya kekacauan ataupun berbagai macam insting yang dimunculkan oleh para psikolog ataupun ilmu-ilmu psikologi ya. Mereka memaparkan banyak sekali insting, banyak sekali naluri, dan ternyata menurut Islam ya hanya 3 naluri itu saja. Biasanya yang banyak itu ya hanya manifestasinya saja ataupun manifestasi ataupun implementasi dari naluri yang 3 tadi. Manusia itu ya naluri ya 3 itu saja, tidak akan jauh-jauh dari. Dan kenapa kita nyatakan dari Islam ya karena pemunculan ataupun konsep 3 naluri itu ya ada dalam Al-Quran. Contohnya misalnya naluri Ghorizatun Naw tadi, naluri melestarikan keturunan kan Allah sudah menceritakan di dalam salah satu ayat itu bahwa Nabi Yusuf itu ada perasaan tertarik kepada yang ingin pada yang ingin melakukan hal itu kepada dia kan. Begitu juga dengan perempuannya. Jadi Ghorizatun Naw itu ya ada di dalam diri perempuan dan ada dalam diri perempuan. Kemudian Ghorizatun Tadayun ya banyak kayak cerita. Dan semua yang disampaikan tadi itu memang digali dari dasar-dasar Quran. Artinya berani kita nyatakan sebagai itu adalah pendapat Islam, pendapat Islami ya, karena memang digali dari ayat Quran, digali dari ayat Nabi dan sebagainya. Dan barangkali itu Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Itu tadi tambahan ya penjelasan dari Pak Guru Sihi. Assalamualaikum Mas Hamzah, masih? Waalaikumsalam. Masya Allah. Mangga ditambahkan atau mungkin bertanya. Akhina Hamzah, tafadhol. Enggak, nyimak aja dulu. Orang bisa kayak konon. Kapan pengen nyimak Pak Imam mending moderator kayak Reang. Ayo lah. Mulai kula pengen jadi moderator sote. Ayo mangga. Ya, speak up. Semua sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Mana hasil rapatnya tadi? Pak kurban dah. Iya, rapat kurban biasa. Pantas mau absen ya buat teror pedoman. Garap kok kurban. kurbannya Sabtu si Dani. Ya rata-rata Sabtu kabeh ada mau Jumat. Tentu geding Jumatan soalnya. Masih patrol itu juga Sabtu. Iya, soalnya mepet sih Jumat mah. Bokatan gue. Terus pembagian dagingnya aja 2 kilo menurut salah. Terus ya semonoan lah. Sapi kurang kilo mah. Ya iku di mbah kelan bungkusan tanggo dagingnya ku 20 apa 20.
Wah, Oh, untuk yang kurban. Yang kurban. buat yang korban. Kan. Untuk yang ikut kurban, ikut patungan. Iya. Emang sapi pira kuno? Sapi mung loro, sapi loro. Sapi loro. Iya. Bareng wis anu dulu. Pira timbangannya sapi? Ya jarene mah lumayan gede antara 400. Sapi-sapi. Hmm. Ya Penyumbang sehat. pasti sebetulnya mah karena beratnya. Hah? Patangan sekilo. Iya Sapi ya? antara Kalau patangan sekilo berarti kisaran 130 kilo dagingnya baik. iya jarene mah kayak konon dibagi loro terus dikali 70 itu ya. Orang ngonon sepertiga dari total. Itu kan ya. Biasa ya ini yang tahun sih. Dihitung-hitung wes mono, kisaran sepertiga dari itu. Misalnya sepertelue pira? Bu kita orang patungan ngerti. 36 kilo dibagi wong pitu berapa 30 kilo dibagi wong pitu akan sampai 20 kilo 2 kilo ya bener ya 2 kilo Iya, 2 kilo. iya 2 kilo bener baru sampai sepertiga wong itu 14 lah orang kilo 14 Mas Herman kurban ning Dik. patungan piraan sampean gua Mas Hamzah Ah? patungan ini piraan 38. murah ya Pak Arif gak boleh Pak Arif. Pak Arif melu. oh iya pada kuat ya hebat ya luar biasa Ya akunku kanggo operasionalnya kan 300. Jadi 38 ku operasional 300. 300.000 per bulan. Iya jadi untuk 3,5 35 untuk operasionalnya 300 jadi itu. Oh 350 per bulan. Terus tambah lagi operasional 300. Oh bisa operasional kalau patungan. Iya, Ya, bener jadi ngono. 3.800 itu maksudnya 3.500-nya itu untuk sapinya Iya. jadi Iya. operasional 300 gitu. ya murah tuh masih. Murah. Mm-mm. Hari Korban ayam mana itu korban ayam. masjid anu pinggirnya Sentot ke apa kan? Perumahan apa ya? Mas, Dingin deh. perumahan Sentot ke pinggirnya kah? Apa kan? Atrol Village. Atrol Village. Sana Oh Atrol. iya. Anak Oh masjid sing masjid anaknya biru kan? Masjid biru. masjidnya apa? Iya sing bagus kan Masjid masjidnya. biru. Iya masjid sing Arab kuno. Batu sing Arab. Apa kan? Haya gitu ya. Nurul Haya. Oh iya, kita bu didaftarkan jadi tim perusahaan ya. PLTU kan anu PT-PT-nya tuh CV PT suruh yang mau apa kurban dibagi tenang nih patrol kuning masjid-masjid patrol. Kadang Oh giliran perusahaan kita kok kita waya oleh anu dah bagian kurban aja pasar Dubai aja. Nah terus diarahkan ning PLTW kok diarahkan meng Masjid Haya. Nurul Haya. Nurul Haya iya. Kita mancing Nurul Haya jadi engkau Pak hadiri penyembelihannya hari Jumat. Pak Jari. Haji siapa? Ardi iya Ardi ya. Ari. Ardi iya. Oh sekalian ngobrol-ngobrol lah. Untung bagi daging, kita bagi sapi.
Enggak, jadi kita tuh sumbangan kita kan ikut kurban tuh satu satu orang ya, dikirim dibagikan ke itu gitu ke Nur Haya. Oh, Jadi dagingnya berarti. ya kita kurbannya di sana gitu, patungannya. Oh, oh, patungan sapi. Iya, jadi kita tuh ya 7 orang di itunya listnya kok. Kita Oh, kok. jadi sampean lama-lama dimodali patang juta, Iya, nganggo korban dari patungan minggu perusahaan. ya. Iya, Iya. dari sama perusahaan apa PLTU ya, PLTU sing bagi mendi mesti mendi gitu. Oh, iya iya. Ini akan temen ya? Iya, apa perusahaan-perusahaan ya semua mungkin seluruh masjid dipatrol sampai Supra dibagi. Tapi atas namanya jatuh sama kena satu orang ya? Iya, namanya kita dong. Itu bayari perusahaan mewakili. Kita kan di kono. Cuma gue yang di Patrol terbaru. Patrol Village. Yang Duma Patrol Village. Oleh karcis tuh. Ya kan tapi suruh bikin ya Duman bener bang. Oh tak ketua panitia. Suruh talak Iya, Pak. panitia. Iya, nyembelih pas anu Idul Adha. Ya, hari Sabtu tuh Jumat tuh Sabtu mana nih Pak ya? Ya. Iya jembree pada Sabtu kayaknya. Oh, Jumat. Jumat sih. Oh, Jumat. Ya wis berarti mau dikit ya nak ya. Nurul Haya dikit. Iya. Hampir Jumat oli Sabtu oli. Kayak masih hiji satu sapi kayak mah. Nurul Haya mah. Iya. Nurul Haya itu satu sapi. Iya. Kami panitia anyaran masih belajaran. Oh, Panitia. ya, Oh, ada beli. anu kontak anu mong di kontak godok mong kono mah jajal. Iya. Bisa kayak. Baik, orang fokus kayak muter-muter baik. Iya, bekerja ya, kayaknya mau kerja ya. Ya orang Pak bisa tuh. Iku Mas Hamzah malah bahas korban, ini Mas Hamzah. Iya, ayo dapat. Ayo sharing. Dok mau nggak ya? Lagi serius-serius ada korban. Ya. Ayo Mas Hamzah ikut. Mangga dipersilakan. Saja men di orang pada gabung tuh di sharing group ya. Waya sampai ya gitu, waya kritik uang. Semangat. Apa sepak mana namanya? Kan agak ku orang ananing anu Telegram tuh. Namun belum gabung. Jadi dikirim link lah, orang bisa langsung ditambahkan. Bisa langsung tambahkan. Jadi kudu dikirim link dikit terus misalnya setuju ya, aku bisa langsung ya. Iya. Dibandingkan BKB mereka grup Telegram. Orang bisa usah dagang kudu dikirim link dikit. Duki Rahmat ya. Isi undang orang. Duki Rahmat masuk. Panas juga masuk. Panas masuk. Masuk. Jadi ke Pak Moderator, Pak Ustadz. Ayo,
Ayo Amjad dulu lah. Iya, biasanya takon baik. Oh, Oh, pendakon apa? Iya, Kayak yang menambahi bokat. nambah ya, apa? Nambah duit. ya Biasanya pun tuh hubungan biasanya paling segut ora. hubungan hajatul udhawiyah dengan kurban gitu. Hubungan makan daging sebagai kebutuhan jasmani gitu. Ayo Mas Amjad lah. Ngebahas Ukdatul Kubro. Ya, sing mau ya. Orang di rumah kena mau ke. Kena bergabung kurang menit je. Ya, Maaf, kita mulai ngomong wisdom. Iya. ya udah, Wak. Potensi manusia. Gorija, Gorija. Gorija. Hmm. Kan mau ngebahas itu potensi yang ada pada diri manusia itu pada dari dua, yaitu kebutuhan jasmani atau hajatul udhawiyah, bari sing sejene gorijah, di mana gorijah ini termasuk adalah kebutuhan non jasmani lah ya, kalau dikatakan non jasmani termasuk gorijatun naub, gorijatun bako, gorijatun tadayun. Mau kalau dijelaskan kenang Pak Guru sihi gorijatun naub bako kue priwe mekene sedangkan hajatul udhawiyah kunku mau dijelaskan pada baik. Kira-kira di kaku pengen nambahkan atau bertanya konon. Pengen kita mah ya dikau nambahkan bari bertanya, mangga tafadol. Ya, apa ya? Lamun Gorijatun now seperti ya sekarang ini ya. Kalau lihat rejim itu apa ya? Itu termasuknya fitrah manusia, bukan sih ya kayak gitu tuh? Apa gimana? Apa memang bawaan lahir? Gimana ya? Kayak gitu tuh. Berarti pertanyaan ya. Ya, pertanyaan lah. Jadi mungkin lebih ke cara penyalurannya ya, lebih ke cara penyaluran gorijah itu sendiri gitu. Kalau secara fitrah ya memang fitrah manusia itu pasti ada dorongan dari batin itu, dari jiwa itu pasti ada. Cuman lebih jelasnya mangga pada Ustadz Angguh Tafadhol Maskurot dijawab. Iya, baik. Jadi tadi pertanyaannya Gorijatun naub dengan Gorijatun ini naub bukan. Gorijatun naub yang seperti sekarang ini contohnya seperti mohon maaf begitulah ya, menyalurkannya tidak sesuai dengan syariat itu, apakah fitrahnya manusia seperti itu atau bagaimana gitu. enggak kayak gitu misalnya. Iya kan rejim kan kita kan lihat sendiri kan ya begitu apa ya santer gitu yang untuk apa normalisasi Israel itu kan ya. Nah itu kan cara pandangnya itu apakah dari Gorijatun now apa ya gitu gimana? Apa memang dari apa gitu ya berpikirnya tuh? Ya, Ya ya dari situ. itu mungkin Gorijatun bako kali ya. Kalau nahu dengan rejim terkait dengan Israel gimana dengan misalkan membela Israel dalam rangka butuh kemerdekaan juga itu kan di ranah bukan ranah nahu itu Ya ranah kan bako itu berarti. pernah merasakan penderitaan dari warga Gaza gitu Palestina tapi kok bisa-bisanya gitu menyimpulkan seperti itu harus solusi dua negara gitu. Bagaimana berpikirnya itu Gorija apa yang ada di dia itu gitu. Ya baik. Ya sebenarnya Mas Anja berfokus kepada Gorijatun bako itu sebenarnya. Jadi ketika
Palestina itu didatangi ya sebagai tuan rumah ya, welcome terhadap orang pendatang, yang dimana di Palestina sendiri itu ada Kristen, ada Yahudi sebelumnya, tapi Yahudi Yahudi ini Zionis itu datang kemudian ya. Kemudian setelah dikasih tempat malah ingin ingin punya negara sendiri gitu dengan entitas mereka sendiri. Itu kan orang kurang ajar gitu ya seperti itu. Tapi pemimpin kita gitu ya, pemimpin kita itu presiden kita malah mengumumkan bahwa kita juga harus mengakui kemerdekaan Israel gitu. Dengan cara ya dengan syarat bahwasanya dimerdekakan dulu Palestina, kemudian diberikan juga kemerdekaan buat jadi dua negara gitu, solusi dua negara gitu ya. Jadi dari pertikaian yang seperti itu sebenarnya sudah dibahas sama PBB sejak lama gitu ya. Nah, sekarang mencuat lagi dan RI 1 malah menyatakan ya kembali mengulang supaya kita itu menghargai gitu ya niat baiknya. Nah, sementara di pembukaan itu sendiri undang-undang dasar kita bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan gitu ya. Tetapi ini faktanya berarti tidak sesuai fitrah gitu ya. Secara fitrah bahwasanya sesungguhnya adalah Palestina itu gurijahnya dan bakonya adalah ingin mempertahankan diri dan mengenyahkan penjajah, malah penjajah ini juga mengaktifkan gurijatun bako yang salah gitu ya, ingin duduk di tempat tuan rumah gitu ya, aneh sekali gitu. Jadi kemudian malah didukung oleh Amerika gitu ya. Ya ini kan satu ya keadaan yang tidak beradab lah ya, kalau dari sisi itu kita tuh cerongoh gitu ya, ibaratnya tuh kalau orang sini cerongoh pisan ya, wis dipai genah malah pengen ngakui genah gitu ya, ya artinya itu sudah keterlaluan gitu. Nah ini malah pemimpin kita menyatakan dengan terang-terangan di hadapan siapa itu kepala negara dari Prancis ya, Iya. di hadapan itu. Jadi Macron itu memusuhi Islam kan ya. Macron itu kan memusuhi Islam itu. Waktu itu pernah dulu kan udah kasus ya. Nabi itu ya, karikatur Nabi ya. Iya. Karikatur yang Iya. bakar itu kalau nggak salah ya. Iya. Ya malah di hadapan dia gitu menyatakan, jadi mungkin ingin jelaskan bahwasanya kita itu mendukung gitu ya mereka orang sesungguhnya gitu ya. Jadi dengan pernyataan seperti itu punya jaminan bahwa Indonesia fine-fine saja gitu, tidak akan melakukan penyerangan, membantu Palestina sesungguhnya secara aktif, secara masif dalam perlawanan gitu. Jadi dengan kedatangannya itu ingin memastikan posisi Indonesia sebenarnya seperti apa gitu ya. Dengan pernyataan itu dia menjadi sebuah garansi bahwa udah aman nih Indonesia mah. Jadi gorijah mereka juga main gorijah ada yang salah gitu tempatnya, karena gorijah mereka bukan mempertahankan diri, malah ingin perluas jajahannya gitu ya, ingin menekan. Ya tentu kita dalam posisi ditekan dalam seperti itu harusnya jangan ngikutin gitu ya, harus bangkit. Itu harusnya gorijanya itu meningkat, mempertahankan diri benar-benar apa yang sudah diputuskan di dalam pembukaan undang-undang dasar itu harusnya diperjuangkan gitu. Itu namanya gorijah yang benar gitu ya, gorijah yang dibela gitu. Kalau ini malah memundurkan malah melemahkan gitu ya, posisi kita gitu ya dengan pernyataan seperti itu. Ya ada apa gitu ya, itu tadi karena mungkin sebelumnya ya Trump dan kawan-kawannya itu telah menghegemoni sehingga
menekan negara-negara berkembang. Kalau negara berkembang ini neko-neko ya banyak yang akan dikurangi gitu ya, entah bantuannya, entah apanya, sehingga akan diblokade mungkin pasar impornya dan sebagainya, atau tarifnya akan dinaikkan lagi gitu ya. Jadi gitu sebenarnya kita itu ya secara Gorija Tembakau tidak kuat gitu, tidak mempertahankan, malah kita memberikan leher kita untuk disembelih mereka gitu. Nurut-nurut aja gitu. Ya itu Mas Hamzah. Ya, maka Mas Hamzah, apa masih belum puas tah? Bagaimana? Iya, saya apa ya, sebagai rakyat Indonesia ini kecewa banget ya, ya punya pemimpin seperti itu ya. Udah jelas-jelas dia tidak merasakan penderitaan warga Palestina, warga Gaza udah berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kok bisa-bisanya berpikir seperti itu gitu ya? Apa gitu? Dia sudah apa ya? Kalau ibaratnya sudah pernah membunuh Yahudi belum gitulah ibaratnya gitu kan. Udah berapa Yahudi yang udah dibunuh gitu, tentara Yahudi yang dia bunuh gitu. Kalau itu kan harusnya ada gitu. Apa ya? Peran sertanya. Ini kok bisa-bisanya berpikir dua negara, kalau kita ibaratkan rumah dirampok, masa kita membagi dua rumah ini dengan perampok gitu kan? Ya nggak mungkin kan ya. Kok cara berpikir pemimpin kita mana gitu? Seperti itu ya. Bagaimana seperti itu? Itu tadi kan ya bahwasanya tidak ada independensi dari ya otoritas kita, nggak ada gitu, karena di dalam lingkungan mereka gitu. Trump contohnya kemarin aja ketika mau merelokasi apa tuh penduduk Gaza ya, mau dibagi Indonesia 1 juta penduduk ke Indonesia, itu udah siap dan dinyatakan oleh presiden kita bahwa kita akan siap menyiapkan semua pesawat dan sebagainya untuk merelokasi warga Palestina gitu ya. Ketika itu siapa sinyalnya dari Donald Trump itu mau memindahkan gitu ya warga Palestina gitu. Jadi dari situ aja kemudian banyak respon negatif dari netizen gitu ya, bahwasanya ya itulah mungkin test on the water gitu ya. Tes on the water-nya seperti itu, dites coba ini masyarakat sejauh mana gitu reaksinya terhadap apa yang dilakukan pemerintah kita ya, negara kita untuk menyokong Trump gitu ya. Kemudian terakhir dengan di hadapan Macron juga kan kayak gitu ya. Jadi nggak ada apa itu pembelaan yang secara nyata gitu di dalam tindakan. Hanya kalau sumbangan-sumbangan ya apa sembako dan air dan sebagainya, ya itu kan tidak ada ininya gitu ya, pengaruhnya itu kan mungkin ya dibolehkan dikasih ya, buka jalurnya. Sementara kalau yang seperti pernyataan melawan kayak gitu ya, mereka tidak ada daya gitu karena sudah dalam kumpulan, karena mereka bangsa kita negara ketiga itu boneka gitu, mau melawan gimana gitu kalau semua ditutup ya, akses ke Amerika, impor dan sebagainya, mau ekspor susah gitu ya. Ya akhirnya apalagi alutsista gitu ya masih dibutuh gitu ya. Jadi mau melawan bagaimana gitu, mau bertindak seperti melawan juga nanti merugikan negeri kita sendiri gitu, pikirnya begitu ya. Itu jadinya yang dikorbankan ya rakyat kita gitu, yang Islam Iya. ya. Yang nggak habis pikirnya didukung pula ya sama sekarang apa Marhadi Alisera itu dari PKS ya. Terus kemarin Iya. Itu
Kalau saya anggapannya gini, analisa lah, analisa seperti ini. Jadi sejak pertama kali Prabowo dilantik sebagai presiden kan, yang digaungkan itu kan efisiensi kan ya, sehingga pajak, kemudian pajak kendaraan bermotor dan seterusnya lah, pokoknya ditekan habis-habisan. Kira-kira dari sisi pajak yaitu 80% APBN kita ini itu kira-kira bisa masuk banyak, dan dari yang lain-lain di anggaran-anggaran di dinas-dinas tertentu kayaknya termasuk dinas pendidikan juga dikurangi, untuk SPD dikurangi dan seterusnya lah, banyak. Jadi sepertinya ya motifnya dari sisi ini motif ekonomi awalnya ya, yang menjadi motif dari pemerintahan kita bekerja sama dengan Bill Gates misalnya, bersama dengan Macron, ya pasti kemungkinan iming-imingnya iming-iming ekonomi, iming-iming bantuan yang besar. Juga dengan ya bahasa biasa lah, bahasa politik ya, bahasa politik kan biasanya tipe-tipe sedikit manis-manis di lambe lah, kalau dia ada bahasa Jawa Pak. Karena dengan bahasa rayuannya kira-kira motif ekonomi atau bantuannya ini bisa tercapai atau bisa direalisasikan, caranya bagaimana ya, bisa mungkin ya tadi kalau bahasa kasarnya menjilat kan, bisa mungkin yang akan memberi bantuan ini dijilat, dan sehingga nanti akan digelontorkanlah bantuan kepada pemerintah. Kalau kan saya seperti itu, oleh RI 1, kemudian oleh salah satu partai Islam katanya yang sedang sudah partai lagi katanya itu PKS lah, Ardhani itu ya didukung, bahkan Ardhani itu mengomentari pidato dari Pak Prabowo itu, komentarnya menyimpulkan bahwa itu adalah solusi dua negara. Padahal tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa solusi dua negara di Israel dan Palestina itu ya sebenarnya ya dukungan terhadap penjajahan. Karena dulu Israel datang atau bangsa Yahudi itu datang ke tanah Palestina dalam posisi tidak Amerika atau Inggris pada waktu itu mengirimnya juga bukan ke hutan belantara, bukan, tapi ke negara yang ada di sekitarnya, yaitu di Syam itu, Palestina itu ya, ada penduduknya. Berarti kan memang didatangkan untuk menempati rumah orang gitu. Ya, ibaratnya ada sebuah rumah yang sudah ada pemiliknya, kemudian orang Yahudi datang ke rumah tersebut, kemudian numpang di rumah itu, kemudian pada akhirnya memiliki rumah itu, ya lama-lama dibelah lah, in deke Yahudi sing dia deke pemilik kamar. Berarti kan sama saja logikanya dengan penjajah Indonesia penjajah Belanda yang datang ke Indonesia, kemudian orang Indonesia-nya mempersilahkan, ya udah gak apa-apa, Belanda marwan bae, yen Jawa nganggo sira Belanda, Sumatera nganggo kita orang Indonesia. Kan seperti itu logikanya, sama solusi dua negara itu. Tentu kan dia tidak mau orang Indonesia seperti itu kan. Jadi ya kita usir penjajah itu, Belanda itu kita usir, mana sih budaya mana di Belanda, harusnya kan seperti itu. Dan itu tidak berlaku pada orang-orang yang punya misi atau motif tertentu
mungkin adalah dalam hal ini motif ekonomi bagi negeri ini gitu. Yang punya motif ekonomi untuk mendapatkan bantuan dari Bill Gates dan dari Macron gitu. Dan dia juga sudah tahu bahwa Macron itu adalah pembenci Islam, dan untuk meraih salah satu dengan pernyataan seperti itu, sehingga nanti harapannya ya bantuan tergelontorkan ke Indonesia. Ini mungkin hanya sekedar anggapan saya, barangkali salah ya, bisa saja salah, tapi kemungkinan yang paling mendekati sampai Prabowo bisa menyetar ya, seperti itu. Motif agar mendapatkan bantuan. Allah alam. Ya, baik. Itu tadi ya tanggapan dari Guru Sihi atas pertanyaan dan juga pernyataan Saudara Hamzah ya. Sepertinya sudah melebar kemana-mana pembahasannya, sudah sampai ke konstelasi politik Timur Tengah juga ini kayaknya. Bagaimana Pas Hamzah, kira-kira cukup? Kalau rakyat yang melakukan pelanggaran konstitusi pasti ya hukumannya berat ya. Tapi kalau kita lihat ini kan terlihat biasa-biasa saja. Padahal jelas ya di undang-undang kita ini kan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, ya kan? Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan kan? Itu kan konstitusi yang udah disepakati bersama kan? Nyatanya kan tidak diindahkan, tidak dijalankan oleh mereka juga gitu. Tapi kayaknya kalau rakyat yang melanggar itu langsung ditindak mungkin ya. Ini kan keadilan apa gitu kayak gini ya. Parah. Yang gue polisi sing maling ayam jadi ditangkap polisi, maling ayu ditangkap polisi, maling duit negara mah langsung pernah anak ditangkap. Anomalinya kan seperti itu. Jadi ya tidak terlalu kaget lah terhadap hal-hal seperti itu tuh. Tidak terlalu kaget karena memang polanya ya pola-pola ya akan muncul ya seperti itu, negara sekuler atau negara kapitalis itu ya. Motivasinya ya selalu sana, selalu materi. Dan yang dijunjung tinggi adalah materi. Dan Tuhannya juga materi. Maka ya tidak aneh kalau misalnya muncul hal-hal seperti itu ya, orang-orang termasuk pemimpin negara. Baik, bagaimana Pak Teguh? Ya. Mangga, mau ditambahkan atau mau ditutup? Ya. Mengingat sudah jam 10 ya. Lengkap ya, saling melengkapi. Bahwasanya ya tadi dikaitkan dengan tema pada malam ini ya masih berbanding lurus lah, masih update gitu ya. Jadi terkait dengan Gorijatul Bako, terkait dengan Hajatul Udawiyah, sebuah negara ya, itu juga ya terkait semuanya, bisa nyambung gitu ya insya Allah. Jadi insya Allah pembahasan malam ini itu mencakup gitu ya apa yang ingin kita tuju sampai gitu ya, mudah-mudahan. Baik, gimana mau lanjut apa kita cukup akhiri ya. saja Jam 10 ya, kan ya, 1 jam lebih ya. Ya mangga, udah tutup aja. Langsung closing statement aja Pak. Ya udah sama moderator. Oh, saya aja closing statementnya. Ya udah. Baik, Iman Pilih yang dirahmati Allah. Itu tadi ya
pembahasan Dok pada malam ini yang sudah diketengahkan dan juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh pembicara juga oleh peserta tadi ya, sama Mas Hamzah sama Pak Guru Sihi. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu amal jariah buat kita nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa demikian saja untuk agenda malam ini. Dokmong yang sudah berlangsung. Kita tutup dengan kibaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.